itu etika? Etika adalah ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan atau tingkah laku manusia yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu dan bagaimana kita mengambil sikap bertanggung jawab. Apa itu etika Pancasila? Adalah penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila diantaranya nilai ketuhanan yang mengandung nilai religius atau keyakinan kepada Tuhan, kemudian nilai kemanusiaan yang mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian yang memegang teguh setiap tindakan dan perbuatannya. Kemudian nilai persatuan yang mengandung nilai moral persatuan bangsa. Nilai kerakyatan yang mengandung nilai moral demokrasi atau musyawarah. Dengan Pancasila sebagai sistem etika, maka kita dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera dengan mengedepankan Pancasila sebagai sumber dalam cara beretika. Namun ternyata masih saja banyak sekali orang yang menyalahi Pancasila sebagai sumber etika. Contohnya adalah kasus korupsi. Kita pasti sudah tahu apa itu korupsi. Ya benar, korupsi adalah tindakan di mana menggunakan suatu jabatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Indonesia sendiri merupakan negara yang masuk peringkat teratas di mana banyaknya masyarakat atau pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini tentu saja tidak patut untuk dibanggakan. Mungkin kita tidak merasakan dampak dari korupsi karena kita hanya menonton lewat televisi. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwasanya uang yang dipakai untuk korupsi tersebut bisa menyekolahkan beberapa bahkan ribuan anak dari SD sampai dengan sarjana? Jika ini terus terjadi, maka ekonomi kita akan terus mengalami ketimpangan. Dari mana? Kehidupan bermasyarakat berjalan harmonis dan berkeadilan. Sebelum itu, mari kita simak beberapa rangkuman dari topik tadi yang disampaikan oleh Saudari Sasa. Pertanyaan saya persilakan. Jadi dari materi yang telah kita bahas sebelumnya, yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika sebagai satu buruk benar salah suatu perbuatan manusia harus berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila yang terkristalisasi dalam 5 sila dari Pancasila. Kemudian yang kedua, etika Pancasila ialah tata kelakuan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kemudian yang ketiga, 5 nilai yang terdapat dalam sila Pancasila tersebut menjadi pedoman guna membentuk perilaku manusia Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, tadi seputar topik Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan dengan sistem 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian ditampung, itu diskusi, lalu kita akan menjawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita tadi dijelaskan bahwa setiap kalangan itu belum 100% baik dalam penerapan dari Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin kalau secara general menurut kalian kenapa itu bisa gitu kita nggak pas-pasan gitu dalam penerapannya gitu? Dan kalau menurut saya kan itu kalau melihat dari nilai-nilainya sebenarnya nggak terlalu susah kan kalau penerapan, tapi kenapa masih kayak setengah-setengah lah dalam ini?
ini gampang ya, tapi kenapa masyarakat kita belum bisa terlalu berdasarkan pencarian kami di internet. Yang pertama tuh ada alasannya karena Pancasila itu sering dipahami secara teoritis doang, bukan secara praktis gitu. Jadi orang-orang tuh kayak tahu Pancasila tapi nggak menerapkan nilai-nilainya. Yang kedua, adanya kurangnya teladan dari pemimpin dan institusi. Karena gimana ya, mungkin kalau ini tuh kan pimpinan itu cerminan dari masyarakatnya juga kan. Nah, kalau masyarakatnya gini, pemimpinnya juga gini. Kalau pemimpinnya gini, ya masyarakatnya juga ngikut. Jadi pemimpinnya kurang bisa mencontohkan hal-hal yang berlandaskan etika Pancasila itu. Jadi masyarakatnya ikut. Lalu yang ketiga, ada pengaruh kepentingan pribadi dan juga kelompok. Kayak ini tuh bisa kadang kalau ada pengaruh pribadi atau kelompok itu bisa memicu hal-hal yang bertentangan dengan etika Pancasila. Walaupun sebenarnya pengaruh kayak kepentingan pribadi dan kelompok ini itu sudah diatur dalam Pancasila gitu, kayak keadilan masyarakat dan persatuan Indonesia dan semacamnya. Lalu yang selanjutnya itu ada tantangan secara sosial dan ekonomi, kayak tekanan ekonomi, kesenjangan sosial dan kebutuhan hidup itu sering jadi bagian untuk seseorang mengambil tindakan yang bertentangan dengan nilai etis, dalam hal ini yaitu etika Pancasila. Lalu yang terakhir yaitu karena Pancasila sering dipolitisasi. Jadi mungkin orang-orang itu udah nganggapnya Pancasila itu udah nggak benar gitu karena sering dipolitisasi oleh orang-orang yang nggak benar. Balik lagi ke poin pertama tadi, yaitu yang kurangnya contoh dari pemimpin. Segitu mungkin, apakah jelas? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan hakim. Jadi pertanyaannya itu kenapa seorang itu bisa ngelakuin korupsi? Benar? Ya. Jadi kalau misalkan orang ngelakuin korupsi itu sebenarnya dari banyak faktor. Jadi bisa itu dari memang dirinya sendiri atau faktor internal dia itu kayak memang orangnya udah serakah. Ya, terus bisa juga karena gaya hidupnya itu yang mendorong dia yang buat ngelakuin korupsi. Misalkan gaya hidupnya itu hedon, dia itu pengen beli mobil-mobil mewah. Jadi aduh, kayaknya gak ada duit, korupsi aja gitu. Terus bisa juga dari dari faktor eksternal atau pokoknya faktor selain dirinya sendiri, kayak dari lingkungannya. Misalkan keluarganya kan, kalau tadi kan gaya hidup dirinya sendiri yang pengen mobil mewah. Terus selain itu misalkan ada anaknya atau istrinya atau keluarganya, misalkan papa aku pengen beli barang ini yang harganya itu ratusan juta, terus dia aduh uangnya nggak ada. Ya udah, itu juga bisa ngedorong si orangnya itu buat ngelakuin korupsi. Terus juga banyak juga kayak lemahnya sistem pengawasan dari yang lebih di atasnya gitu. Terus habis itu gaji atau kesejahteraan yang tidak memadai. Tapi ini bukan pembenaran untuk melakukan korupsi, tapi itu bisa jadi faktor mendorong seorang buat melakukan korupsi. Mungkin dorongan lainnya tuh termasuk pengen cepet-cepet kaya si orang itu tuh, atau kayak biaya kebutuhan sehari-hari, biaya politik tuh melonjak itu kayak mahal. Dan adanya budaya atau norma sosial yang kayak menganggap korupsi itu tuh kayak hal yang normal gitu. Menambahkan juga, mungkin ini menambahkan yang faktor internal tadi, karena kalau ini seperti yang kita tahu, sifat dasar manusia itu memang nafsu dan serakah gitu. Jadi misalnya pejabat ini udah dapat gaji gede kan ya, nah tapi mereka tuh tetap korupsi karena memang dasarnya itu mereka selalu ingin lebih gitu, nggak bakal cukup. Jadi mau gimana pun memang dari dalam internal mereka itu, mau udah dikasih gaji sebanyak apapun ya, kalau memang mereka orangnya serakah, nafsuan gitu, ya tetap bakal korupsi. Silakan membuka sesi pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, apakah ada
udah cukup kuat buat nahan nepotisme sama korupsi. Tapi itu lebih kuat lagi kalau misalkan dibarengin sama praktik dari nilai-nilai Pancasila itu ya, yang benar-benar gitu. Menambahkan juga, jadi balik lagi itu tergantung ke pemimpinnya apakah menerapkan nilai Pancasila ini secara baik atau enggak, karena kayak Pancasila itu sebenarnya sekedar